Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya tersinggung, itu selalu buat saya tersinggung. Iya, orang-orang Papua itu hebat-hebat, sangat hebat. Kayak gitu, saya bisa sebut saat ini 100 sampai 200 nama yang saat ini ada di tingkat global gitu. Yang mungkin tapi itu tidak orang diekspos. tidak diekspos. Kenapa tidak diekspos gitu kan? Kita harus ekspos mereka. Oke, baik. Nah, berbicara juga tadi Kakak Edo tadi ada sempat menyinggung soal evaluasi otonomi khusus ya, Kak Edo ya. Betul. Perlu adanya evaluasi. Nah, pertanyaan gini Kak Edo, ketika selama 20 tahun terakhir ini kan tidak ada pejabat korupsi yang berhasil disidangkan. Nah, hal ini terjadi karena setiap kali pemerintah pusat mau intervensi, mau audit sama dananya tersebut, ada kelompok elit, kelompok tertentu yang punya tendensi itu untuk yang memanaskan. Jadi fokusnya orang yang panasnya aja, tapi lupa loh, ini ada evaluasi, harusnya ada audit yang bisa kita masuk dari pusat ke daerah. Jadi begini Mbak Audrey, ini kan seperti bola liar yang sengaja ditiupkan begitu Mbak. Negara ini kan kita harus sepakat, negara kita kan negara hukum, artinya hukum harus jadi panglima untuk menindak segala hal yang menyangkut pelanggaran hukum. Artinya ketika mereka mau audit sesuatu pemerintahan daerah misalnya, ya tidak usah ragu-ragu, jangan pakai alasan hanya karena ada isu-isu mau merdeka, terus mereka nggak berani datang. Mbak, begini ya, ini rahasia umum lah, kita harus terbuka menurut saya, sebagai satu bangsa. Harus jujur, rahasia. Ini teman-teman saya ini suka cerita, ada beberapa daerah, saya tidak mau sebutkan. Jadi, biasanya dengan alasan itu bupatinya itu tidak membuat pemeriksaan di kampung, di kotanya, di tengah misalnya di daerah gunung atau lain sebagainya, turun ke kota dan nanti ke pejabat BPK-nya yang bantu bikin laporan pertanggungjawabannya. Jadi laporan pertanggungjawabannya hasilnya wajar tanpa pengecualian, semua bagus. Sementara realitas di lapangan kan tidak begitu. Pendidikan nggak benar, kesehatannya belum benar, masalah pemberdayaan ekonomi kepada mama Papua, tetap masih berjualan sayur duduk di lantai, di tanah, tanpa ada peningkatan kesehatan bagi mereka. Jadi sebenarnya ini kan masalah klasik. Kalau menurut saya kuncinya cuma satu, penegakan hukum harus tegas, udah. Jangan pakai alasan karena ini loh. Kalau memang ada kerusuhan ya suruh tentara tindak dong, polisian tindak dong. Kenapa pakai itu sebagai alasan karena tidak mau diperiksa? Itu kan alasan yang menurut saya terlalu dicari-cari. Jadi kita ini terlalu bermain di wilayah abu-abu terus begitu. Tidak pernah mau terbuka secara jujur membenahi negara ini. Terlalu banyak sandiwara, terlalu banyak kepentingan yang bermain. Kita tahulah semua ini. Yang sandiwara-sandiwara ini kenapa terjadi? Karena sekali lagi tidak ada koordinasi. Tidak ada bergerak dalam satu komando yang jelas. Jadi satu brand design yang dibuat. Kita tahulah Papua ini kan banyak sekali rencana. Ketika zaman SBY dulu ada namanya UP4B itu? Unit percepatan pembangunan Papua Barat segala macam. Tapi apa hasilnya sampai sekarang? Kan nggak ada. Nah sekarang ketika Pak Jokowi ada lagi mulai dikumpulkan tokoh-tokoh apa segala macam, beliau datang sendiri ke Papua. Ya usaha beliau luar biasa. Tetapi sekali lagi kembali, kenapa nggak jalan dibawa? Karena lemahnya penegakan hukum. Harus tegas penegakan hukum. Yang salah yang menyelewengkan dana otonomi khusus diaudit, bupatinya kalau benar-benar bersalah ditangkap, diproses, ditangkap, dipenjarakan. Supaya ada efek jerah, mereka tahu bahwa ini tidak menjelaskan. Nah begitu. Kalau selama ini kan tidak pernah ada. Pernah nggak ada satu tidak pernah ada Kak Edo 20 tahun tidak ada pejabat korupsi yang berhasil disidangkan. Ini kan semua main sandiwara, semua baku tipu semua di kita sama ini. Begitu Mbak. Oke, baik. Ada tanggapan dari Pak John atau Pak Pendeta?